Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kawan, ada NMAX ABS. Mari kita putar rodanya. Aduh, sorry. Kita putar roda depannya, speednya nyala ya. Oke, yang penting kok speednya menyala. Oke. Sekarang mari kita copot ya. Mari kita copot. Gini kawan ya, sebetulnya video ini saya bikin hanya untuk menjawab pertanyaan teman saya, Pak Di. Saya dapat teori begini, Pak Di. Nah, saya itu disuguhi gambar. Disuguhi gambar, sebuah gambar yang menyatakan untuk menjamper kabel ini dengan sini dan ini dengan sini. Nah, oke. Sebelum kita melakukan penjamperan penjamperan tersebut katanya bisa merubah atau sebagai solusi modul NMAX ABS yang rusak sehingga speed bisa berjalan. Teman tahu kan kalau modul NMAX yang modul ABS NMAX ini jika rusak itu maka harus ganti ECM non ABS agar speed sensor tetap mau menyala. Nah, ini kata teman saya ini tidak perlu mengganti ECM non ABS, lakukan saja gerakan atau lakukan saja tindakan seperti di gambar tersebut. Nah, gambarnya itu begitu. Jadi gambarnya itu kita disuruh melakukan penjamperan ya dari sini ke sini, gitu. Dari sini ke sini. Oke, penjamperannya ya dari sini ke sini, dari kabel merah ini ya, kabel merah itu yang ada birunya itu ke biru ya, ke biru, dan yang hijaunya ini ke inputnya ABS. Memang kalau dari teorinya mas ya, kalau dari teorinya itu ini adalah plus, memang ini adalah plusnya speed sensor ya, sedang ini adalah istilahnya outputnya speed sensor dan menuju ke inputnya ECM ya. Sebelum ya, ini mohon maaf ya, untuk yang tidak suka video panjang tidak perlu dilihat video ini karena ini hanya sebetulnya untuk pembelajaran saja bagi anggota kita ya, bagi teman saya yang istilahnya tanya ini ya tentang kondisi ini. Sebenarnya apa yang terjadi ya. Oke. Wes jeru kawan ya. Ini jeru. Wes saya amankan kontak masih. Nah, ini outputnya gak ono, gak duwe aku guys ganggu bit, ora tahu kulake Yuasa tok, mergo gak seneng mas nek kene gak cocok bit apa sepeda motor kayak IGS cilik itu protolan
dalane elek-elek, langgananku akeh taman ya. Nah iya sampean golekno, aku ora kulak aku. Aku kulak biasa tok. Sorry kok susah ya. Saya pengen masuknya betul-betul masuk dan mengenai sasaran. Nah, oke. Udah masuk. Oke. Sip. Masuk jero Mas ya. Oke, sesuai dengan gambar. Plus mendapatkan plusnya plusnya sensor speed, outputnya negatifnya mendapatkan outputnya inputnya ECM. Putih ini inputnya ECM ya. Oke, sampean lihat dengan seksama. Sampean lihat dengan seksama. Oke, sudah betul ya kawan ya, dengan sesuai yang sampean anjurkan. Nah, kan sudah betul kan? Sekarang ya, ini untuk meyakinkan saja. Ini saya punya alat ya. Ini ini masa. Oke, ini belum terpakai ya, alat ini belum terpakai, cuman saya tancapkan begitu saja. Ini kok nggak ada yang seret ya, nyari yang seret ya. Oke, kita lihat, kita kontak on. Nah, oke ya, saya putar rodanya. Bergerak kah? Tidak. Bergerak kah? Tidak kawan ya. Oke, video tidak terputus. Nah ini saya punya modul. Ini kan lihat ya. Oh, lihat ya, berkedip ya. Oke, berkedip kan? Ya, saya punya modul. Sampean lihat speedo dan modul saya ya. Modul saya ini sudah hidup. Nah, ini adalah output speedo. Bagaimana? Bergerak. Gitu. Speedometer saya bergerak. Kita cabut modul saya. Kita cabut, mati kan kawan ya. Mati kan? Speed sensor tidak bergerak kan? Oke, sama lihat ya. Speed sensor tidak bergerak. Modul saya masukkan lagi. Ya, saya tempelkan lagi. Bergerak kan? Tuh. Saya tengok. Saya kasih jelas ya. Saya tengok. Saya lihat dengan jelas. Ini modul saya ini ya, modul kontrol. Ini tegangan negatif. Ini tegangan positif ya. Ini tegangan negatif, ya toh. Ini outputnya itu signal low, ya, aktif low.
Nah, ini outputnya. Nah, ketika ini dimasukkan ke sini ya, ke inputnya daripada ECM yang putih ini ya, putih daripada ECM, speed sensor mau bergerak ya toh. Adapun 1920 ini kan hanya kecepatan. Ini hanya kecepatan dari frekuensi dari alat ini, sensor ini ya. Terus ketika ini saya cabut ya, kata teman saya, rodanya ketika diputar ya, roda ini diputar, ini harusnya speed sensor menyala. Oke, sebentar saya dari jauh lagi, maaf, saya tak dari jauh lagi. Aduh, HP saya mau jatuh. Nah, sorry, nggak ada teman. Zaman lihat speed sensor di speedometer ya. Oh, nggak kelihatan, takutnya nggak kelihatan. Zaman lihat speed sensor di speedometer ya toh, ini akan saya putar lagi ya, kelihatan ya berputar dan tidak bergerak ya. Terus kesimpulannya apa Pak Di? Kesimpulannya apa Pak D? Dari yang Pak D lakukan ini sebetulnya kesimpulannya apa? Tujuannya apa? Nah, begini ya, Pak D itu mau membuktikan kepada yang tanya sama Pak D bahwa yang diterima gitu, yang diterima atau yang bisa dibaca oleh ECM dari NMAX non ABS ini adalah bentuk mateng atau digital, bahasane itu high low ya, bentuk sinyal kotak. Saya ambil kertas, bahwa yang bisa dibaca oleh ECM non ABS ABS atau non ABS itu adalah digital, bentuknya digital iku lek gak dhuwur yo ndek, nek gak high yo low, 5 volt ya toh, atau 12 volt, pokoknya sinyal kotak ini 0, bentuknya begini. Ataupun kalau ini modul saya ini aktif low ya, jadi 12 nya ini ada, ini masanya yang aktif ya, begini aktif low. Sedangkan output daripada speed sensor ini ya, ini loh Mas, speed sensor tak ambilkan nggon kue sing wis protolan ya. Nggak ada skip-skipan Mas, wis ya, ilmu disekap-skip mbak randunung nggih. Nah ini, nah sedangkan output dari sensor ini adalah analog, masih analog ya, masih belum bentuk signal kotak. Mana ada sinyal kotak 2 gitu. Kalau proxy kan berarti kan dia harus ada tegangan, ada massa, ada tegangan, ada massa, ada output. Nah ini kalau 2 ini tegangannya, misalkan 2-nya tegangan itu namanya tegangan itu kan sepasang min plus. Lah outputnya yang mana? Ya, logikanya kan gitu. Outputnya yang mana? Berarti ini kan bukan proximetry, bukan. Jadi ini menghasilkan gelombang ya, bentuk gelombang sesuai dengan lubang yang dilewati di cakram piringan itu, sesuai yang dilewati dengan cakram piringan itu,
di cakram piringan kan ada begini-begini kawan ya. Nah, ada begini-begini lubang-lubangnya. Setiap melewati lubang begini ini begini. Nah, istilahnya begitu. Lah, bentuk ini yang dihitung oleh modul untuk dijadikan digital. Nah, kita bisa menerjemahkan ini ke sini, maka sama saja kita bisa membaca daripada signal ini untuk menyalakan ECM ini bisa, kalau kita bisa merubah bentuk analog menjadi digital. Kalau kita belum bisa merubah menjadi digital, maka tidak akan pernah bisa. Oke, jadi mohon maaf nggih, teman saya gitu yang telah mengirim gambar ini sudah saya lakukan yang sesuai dengan yang sampean minta gitu, yang sampean tanyakan sesuai dengan gambar yang sampean kirim ke saya, namun tidak membuahkan hasil. Alasannya adalah karena signal yang terkirim di sini kalau menurut teori sampean belum digital. Sedang kalau kita pakai LED modul controller ini ya, ini sudah digital. Tahu digital tidaknya dengan cara begini ya. Oh, kedip-kedip, kalau kedip-kedip itu mesti digital Mas. Kalau nyalanya tidak kedip-kedip berarti tidak digital, atau riem-riem. Nah, pengen tahu, bisa lihat pakai osiloskop. Kalau Pak D sudah pernah, jadi sudah tahu. Terus lantas solusinya apa Pak D? Solusinya ya tetap sampean ganti non ABS, paling mudah. Sampean ganti ECM non ABS agar speed sensor bisa tetap terbaca, karena di dalam ECU non ABS itu sudah ada modul untuk menerjemahkan, ada modulnya di dalam. Oke, sudah jalan lagi, karena ECU non ABS itu gitu, di dalam modulnya itu sudah ada penerjemah dari analog ke digital, jadi dia sudah bisa dibaca. Kalau sampean pakai ECU yang ABS dengan metode seperti ini tadi, di jumper-jumper tetap tidak bisa. Nah, misalnya kagak ada duit Mas, kagak ada duit, terus pengennya itu tidak ganti ABS dulu agar tidak nyendat, ya sampean tetap bondo ini, tetap bondo semacam alat seperti ini. Ya caranya ya kayak tadi, sampean kasih tegangan, sampean masukkan, begitu on kita on, jadi langsung ketika kontak on itu speedo ini sudah menyala di angka 20. Jadi caranya itu begitu, biar nggak modal banyak. Jadi biar nggak modal banyak itu berarti sampean harus melakukan penambahan alat ini. Ya, alat ini murah, sekitar 10 ribuan ya. Loh, ini bekas kobong kena knalpot ini. 10 ribuan sampean tambahkan, istilahnya sebagai simulasi agar informasi kecepatan itu ada, dan ketika akselerasi ECM-nya tidak bingung, akhirnya tidak pernah terjadinya nyendat. Jadi pilihannya itu sampean tuh ya, kalau mampu beli modulnya gitu, beli modulnya kalau mampu ya, terus kalau tidak mampu ya beli ECM non ABS dengan cara seperti tadi, atau cara ketiga dengan beli ini ya. Mana yang pilih terserah.
sama-sama bisa menyelesaikan masalah walaupun semacam obat paracetamol. Oke, terima kasih. Oke, demikian penjelasannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.